Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo netizen semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Bersama lagi dengan saya, Putri, dalam acara Netizen Bertanya, Pak Yai Menjawab. Nah teman-teman, sebenarnya hari ini tuh kita sudah nggak ada tag syuting lagi karena jadwal kita itu sudah penuh di bulan Ramadan. Tapi karena banyak banget DM IG yang bertanya tentang topik kita kali ini, maka kita relakan nih kita buat syuting buat teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu jangan lupa teman-teman semuanya tetap subscribe, komen, like, dan share Nuswa Channel untuk menemani ngabuburit kalian di Ramadan ini. Nah, teman-teman, topik kita pada kali ini adalah tentang zakat. Ada banyak banget ini pertanyaan dari teman-teman di DM IG saya tentang zakat, namun ada beberapa yang menarik menurut saya nih. Nah, 2,8 kilo atau 2,5 kilogram nih untuk zakat fitrah. Nah, yang mana nih ya teman-teman? Padahal ini kan selalu kita lakukan ketika Idul Fitri. Nah, sebenarnya yang mana sih yang benar 2,8 apa 2,5? Ayo. Nah, nanti kita akan kupas bersama Pak Yai kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua yang menarik buat saya itu berkaitan tentang harta nih. Punya mobil, punya motor, punya barang-barang elektronik, atau bahkan punya kebun jati yang berhektar-hektar. Nah, sebenarnya harta mana sih yang harus kita zakati? Nah, ini pertanyaan yang menarik buat kita kupas nih. Kemudian yang ketiga nih, pertanyaan yang mungkin teman-teman juga mengalami. Bolehkah kita percaya dengan badan amil zakat online? Boleh nggak sih percaya badan zakat yang online? Apakah kita tinggal bayar, transfer, terus udah zakat atau gimana nih? Nah, ini 3 pertanyaan ini nanti kita akan kupas bersama-sama, kupas tuntas bareng Pak Yai kita, yaitu Pak Yai Husaini. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Yai, sebenarnya kita tuh sudah nggak ada jadwal syuting deh. Tapi karena pertanyaan teman-teman yang banyak, kita relakan untuk syuting bareng Pak Yai. Makanya pada kali ini adalah special edition untuk teman-teman netizen Pak Yai. Nah, sebelum kita menuju ke pertanyaan 3 tadi Pak Yai, kita kupas dulu tentang sebenarnya apa sih definisi zakat itu sendiri. Nah, sebenarnya definisi zakat itu seperti apa Pak Yai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita sampaikan bahwa zakat itu definisinya adalah harta yang ada pada diri seseorang yang harus dikeluarkan karena itu hak orang lain. Di zakat itu definisinya itu. Jadi zakat adalah sesuatu yang harta yang menempel pada diri kita atau siapapun yang harus dikeluarkan karena itu merupakan hak orang lain. Itu namanya zakat dan itu definisi zakat. Jadi zakat itu adalah sesuatu yang masih ada pada diri seseorang dan itu adalah merupakan hak orang lain sehingga harus dikeluarkan. Itu definisi zakat. Berarti sebenarnya dalam harta yang kita miliki itu ada sedikit hak orang lain yang harus kita keluarkan, ngeten Pak Yai. Iya. Nah, itu yang dinamakan zakat, ngeten ya Pak Yai. Nah, kemudian setelah pengertian zakat ini mungkin teman-teman juga bertanya. Kan yang kita ketahui itu zakat fitrah Pak Yai. Iya. Sebenarnya zakat itu ada berapa sih Pak Yai? Apakah hanya zakat fitrah atau ada zakat yang lainnya seperti itu? Ya, baik. Zakat itu ya banyak. Jadi kalau zakat fitrah itu kan zakat jiwa. Jadi masing-masing orang, masing-masing jiwa itu zakat fitrah. Kalau zakat mal itu adalah zakat harta dan zakat mal itu macam-macam. Ada zakat tijarah, ada zakat peternakan dan seterusnya. Jadi semua harta yang kita miliki itu ada zakatnya dan tentu ada hitungannya masing-masing. Jadi zakat pertanian beda dengan zakat mal biasa, zakat emas dan seterusnya itu berbeda-beda. Artinya semua harta yang kita miliki itu ada zakatnya. Ya, gitu barangkali ya. Berarti semua yang kita miliki harta itu ada zakatnya nih Pak Yai. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Yai, apakah syarat-syarat setiap orang itu untuk wajib mengeluarkan zakat? Kan belum tentu semua orang itu mempunyai harta yang lebih atau yang mungkin masih kekurangan. Nah, ini untuk syarat
sebagai seseorang yang wajib zakat itu seperti apa Pak Yai? Baik, yang pasti yang pertama syarat zakat itu adalah Islam. Jadi kalau tidak Islam ya nggak usah zakat gitu, nggak usah zakat. Kemudian yang kedua tentu kalau zakat mal harus sudah mencapai nisab. Jadi sudah mencapai batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu kalau harta. Kemudian kalau zakat fitrah itu adalah juga ada batasannya. Ketika ada orang yang sama sekali tidak ada untuk makan hari ini saja tidak ada, maka ya nggak perlu zakat fitrah. Tapi kalau ada kelebihan sedikit saja harus dikeluarkan zakat fitrah. Jadi gitu. Nah, tadi itu teman-teman pertanyaan tentang syarat zakat. Pak Yai, berhubungan dengan syarat zakat ini ada pertanyaan dari teman kita, dari DM Instagram ke saya, itu dari @lisulis. Nah, apakah anak berumur 8 bulan itu wajib untuk dizakati Pak Yai? Jangankan 8 bulan, anak baru lahir saja itu harus dizakati. Jadi sebelum subuh akhir Ramadan sudah lahir itu wajib dizakati, dan tentu saja yang berkewajiban orang tuanya gitu. Berarti setiap jiwa yang sudah lahir ke dunia ini wajib dizakati. Wajib dizakat fitrai. Zakat fitrai. Nah, itu tadi untuk pertanyaan dari @lisulis. Kemudian ada pertanyaan yang kedua Pak Yai dari @haizulfa. Nah, ini pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan harta dalam berzakat? Apakah termasuk seperti kita punya kendaraan, mobil, atau barang-barang elektronik yang ada di rumah kita? Nah, seperti itu. Oh iya, baik. Harta yang kita pakai, misalnya panjenengan punya emas banyak 1 kilo dipakai semua, itu tidak wajib dizakati. Jadi sesuatu yang dipakai itu tidak wajib dizakati. Mobil semewah apapun kalau dipakai ya tidak dizakati. Tapi kalau mobil itu untuk usaha, maka nanti usahanya kena zakat, tapi bukan mobilnya. Jadi seperti itu. Jadi termasuk elektronik mesti dipakai lah. Kalau elektronik seperti kamera, seperti TV, seperti apapun, ya nggak dizakati kalau itu karena dipakai. Kalau yang dipakai, kecuali sekali lagi untuk berniaga, untuk usaha dan seterusnya. Tapi nanti zakatnya adalah zakat niaga, zakat usaha. Gitu. Ya, gitu mungkin ya. Berarti barang yang kita pakai, kita gunakan, misal kayak kita punya kamera itu tidak dizakati. Digunakan tidak dizakati. Tidak wajib dizakati. Berarti hanya barang-barang yang mungkin dalam artian bisa kayak tabungan. Tabungan, simpanan dan seterusnya, deposito, pokoknya semua simpanan lah. Atau juga harta-harta yang diusahakan. Jadi ada usaha tertentu. Gitu Pak. Ya, kalau itu Pak Yai, yang kalau kita punya kebun jati yang berhektar-hektar atau mungkin punya yang bisa untuk tabungan kita lah, intinya itu dizakatin ya Pak ya? Ya, jadi gini, kalau itu ada dua pandangan. Jadi kalau misalnya kita beli tanah untuk kita simpen, itu ya diwajib dizakati kalau ini. Tetapi kalau jati dan seterusnya itu ya ketika panen, itu termasuk zakat pertanian, nanti terkategori sebagai pertanian. Sehingga kalau tanaman itu ketika panen, kalau sudah sampai nisab ya wajib dizakati. Kalau tidak sampai nisab ya tidak dizakati. Gitu Pak. Terima kasih Pak ya atas jawabannya. Nah, teman-teman semuanya tadi jawaban-jawaban tentang zakat. Tapi masih ada pertanyaan yang belum kita jawab pada sesi ini. Ada 2 pertanyaan ya yang menarik tadi yang belum kita jawab. Nah, maka dari itu teman-teman semua tetap pantengin Nuswa Channel dan jangan lupa nanti lihat di part 2-nya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Nah, sekian dari Nuswa Channel. Saya ada pantun nih Pak Yai. Pak Lurah naik pangkat, yuk kita berzakat. Nah, sekian dari saya Putri dan Pak Yagus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.